Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, nama saya Saiful. Saya ini orangnya pendiam. Ada yang bilang katanya orang pendiam itu nggak bisa marah. Sekalinya marah bahaya. Saya nggak setuju ya. Buktinya saya mau diomelin, dikagetin, diledekin, tetap diem, nggak marah. Tahu-tahu rumah orang kebakar aja. Orang pendiam juga susah ditebak. Saya juga kadang suka kesel sih sama orang pendiam gitu ya. Karena saya nggak tahu apa yang dia mau. Apa mau makan, mau minum, atau mau meninggal. Ternyata udah meninggal ya, pantesan diam aja. Dan sebagai orang pendiam, saya ini sering banget diremehin. Saya nggak setuju ya, saya nggak terima gitu ya. Saya nggak terima. Makanya sekarang saya mau ngebuktiin ke semua orang, kalau saya ini nggak pantas diremehin, nggak pantas dihina, dicaci maki, dianggap sampah. Itu lebih pantas. Saya pendiam kayak gini karena dulunya sering dibully sama teman-teman sekelas. Bahkan gurunya juga ikut-ikutan ngebully. Dan gara-gara itu, saya jadi nggak naik kelas. Itu alasan saya aja ya. Padahal nggak naik kelas gara-gara. Tapi walaupun pernah ada temen yang bilang katanya saya ini orangnya pinter. So tahu nih. Soto ya. Kalau pinter nggak mungkin saya di sini. Tapi di hutan. Jadi guru. Buat ngajarin hal yang benar ke para pembakar hutan. Jadi ntar saya ngajarin hal yang benar dalam membakar hutan. Enggak lah. Enggak, itu enggak bener ya. Hutan itu jangan dirusak, harus dijaga. Karena hutan itu paru-paru dunia kan. Makanya buat mbak-mbak di sini, kalau mau nyari pacar, carilah pacar yang enggak ngerokok. Karena paru-paru sendiri aja dijaga, apalagi paru-paru dunia. Bapak saya itu pedagang mie ayam. Kadang saya suka ikut nemenin jualan. Dan selama nemenin jualan, saya tuh sering banget nemuin pembeli yang ngeselin. Banyak banget mintanya. Nih misalnya saya pembelinya kan. Pak, minta ceker ayamnya ya. Pak, minta kulit ayamnya ya. Pak, minta kandang ayamnya ya. Lah. Masa minta kandang ayam? Ntar saya tidur di mana? Tapi dagangan bapak saya tuh sekarang lagi sepi. Saya jadi pengen bantuin lagi ya, biar rame lagi. Dan biar rame nanti gerobaknya mau saya pasangin lampu disco. Soalnya saya pernah lihat tukang ketoprak pakai lampu disco. Dan ternyata itu berhasil buat menarik banyak orang. Buat joget nggak beli. Terus juga gerobak bapak saya itu sekarang udah rusak. Saya kasihan ya, jadi pengen benerin. Tapi nggak cuma benerin, nanti juga saya modif. Gerobaknya saya spotlet, bannya diceperin. Terus dijual. Enggak lah, disewain paling. Dan karena bapak saya sering dikejar sama Satpol PP, nanti gerobaknya mau saya pasangin nos.
Jadi ntar kalau ada Satpol PP datang mau ngerazia, nosnya bisa dijual buat nebus gerobak. Bapak saya itu kan jualannya di dekat Kota Tua. Kota Tua itu rame. Tahu kan ya Kota Tua? Sana tuh rame banget, banyak orang. Ada pengamen, orang jualan, orang kesurupan. Kesurupan sambil jualan. Jualan gak laku jadi pengamen. Tapi dari sekian banyak penjual, saya tuh kesel sama orang yang dagang kopi. Karena menurut saya ngasih harganya kemahalan. Masa kopi 1 gelas harganya 5.000. Kopi sasetnya aja paling 1.500. Air panas 500. Untung banyak tuh orang. Daripada saya beli, mendingan bawa sendiri. Terus dijual 7.000. Terus di Kota Tua juga banyak orang pada jalan-jalan ya. Mereka jalan-jalan itu nggak tahu ngapain, tapi saya sih sering jalan-jalan ke sana. Cuman suka kesel nggak sih kalau jalan-jalan mau bawa duit tapi lupa kalau nggak punya duit. Oh ya, ini teman-teman di sini pasti setuju ya kalau dunia ini akan lebih asik kalau ada musik. Kayak misalnya kalau orang lagi jatuh cinta, dengerinnya lagu-lagu tentang cinta. Terus kalau lagi galau, dengernya lagu Mars itu. Gak ada yang tahu ya? Mars itu, saya sering denger lagu itu. Kalau lagi galau, iya. Nah, gimana jadinya kalau nggak ada musik? Pasti nggak bakalan asik. Misalnya ada orang datang ke tempat disco, terus nggak ada musiknya, tapi mereka tetap joget, lompat-lompat. Aneh kan ya? Kayak pocong jadinya. Dan musik ini kan banyak jenisnya ya. Ada yang performance band, DJ, cheerleader. Cheerleader ini yang kalau manggung cuman joget-joget doang. Pura-pura nyanyi padahal enggak. Itu cheerleader itu. Ceritanya singkatan dari itu, plesetan ceribel lah ceritanya. Nah kalau musik performance band ini kan anggotanya 4 orang, bisa juga lebih. Dan mereka mempunyai nama sebutannya masing-masing. Kalau yang megang gitar, namanya gitaris. Megang piano, namanya pianis. Megang mic, namanya muklis. Itu nama tukang cek soundnya ya. Dan mereka megang alat musik sesuai dengan keahliannya. Ini jangan sampai ketuker, kalau ketuker bahaya. Misalnya ahli gitar, mainnya piano. Ahli piano, mainnya drum. Ahli drum, malah main bola. Bubar bandnya. Terus ada lagi yang namanya musik DJ. Sebenarnya saya ini kurang suka ya sama musik DJ. Karena saya nggak tahu gimana cara menikmatinya. Apakah diseruput, dikunyah. Nggak tahu nikmatnya gimana. Pernah saya dengerin musik DJ selama 1 jam. Dan selama itu saya nggak ngerti apa-apa. Malah ketiduran. Dan yang bikin saya kesel sama musik DJ ini, pemainnya ganteng-ganteng. Contohnya Al Ghazali ya, salah nyebut. Contohnya Al Ghazali, David Guetta, Avicii, ganteng-ganteng semua. Gara-gara mereka, kayaknya saya nggak cocok jadi DJ. Tapi yang jelas main musik itu harus ada alatnya. Dan cara mainnya pun berbeda-beda. Contohnya biola. Cara main biola itu kan kayak kartu ATM ya, digesek. Untung cara mainnya digesek, bukan digosok. Coba kalau digosok, dipijit, diurut. Minyak urut Yahut itu mah. Terima kasih, saya Saiful.